Halo sahabat Sumayasa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran IPAS kelas 4 SD mengenai wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat dua orang anak yang sedang mengamati akuarium. Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Aga dan Banu? Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Nah anak-anak, jika kita amati akuarium yang diamati oleh Aga dan Banu, di dalamnya terdapat materi berupa benda padat, cair, dan gas. Benda padat misalnya batu, ikan. Kemudian benda cair misalnya air. Sedangkan gas adalah udara yang ada dalam akuarium. Tentu antara materi benda padat, materi benda cair, dan materi gas memiliki sifat yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya. Nah, bagaimana bentuk dan sifat dari masing-masing benda? Baik itu benda padat, cair, dan gas, mari kita bahas dalam uraian berikut ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk dan sifat zat padat. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat seseorang yang sedang memegang kayu. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya, ketika kalian memegang kayu atau menekan kayu, apakah bentuk kayunya jadi berubah? Tentu jawabannya tidak. Kemudian, apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentu jawabannya juga tidak. Perhatikan gambar berikut ini. Seperti contoh batu ini. Ketika diletakkan dalam gelas, bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah, volumenya pun tidak berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan, zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda, dan juga memiliki volume yang selalu tetap. Contoh-contoh benda padat. Secara umum, benda padat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda padat yang berstruktur keras dan benda padat yang berstruktur lunak. Contoh benda padat yang berstruktur keras misalnya batu, kayu, kaca, dan besi. Kemudian contoh benda padat yang bertekstur lunak misalnya tanah, kain, tepung, dan lilin. Nah, ini merupakan beberapa contoh benda padat di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dan sifat zat cair. Coba perhatikan air yang dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda berikut ini. Air merupakan salah satu contoh dari zat cair. Dari gambar yang kamu amati, apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuk air pun akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Misalnya, ketika air dimasukkan ke dalam toples, maka bentuk air akan menyerupai toples. Kemudian ketika air dimasukkan ke dalam mangkuk, maka bentuk air akan menyerupai mangkuk. Meskipun bentuk air berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volume air selalu tetap. Misal, sebuah air yang memiliki volume 50 ml kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas, tetapi isi airnya tetap 50 ml. Kemudian, jika airnya kita pindahkan ke dalam mangkuk, maka bentuk airnya akan menyerupai mangkuk, tetapi isi airnya tetap 50 ml. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tetapi memiliki volume yang selalu sama atau selalu tetap. Contoh-contoh benda cair. Ada banyak contoh benda cair dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, air, minyak goreng, dan oli. Ini merupakan contoh dari benda cair di lingkungan sekitar kita. Selain itu,
Masih banyak lagi contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Misalnya, susu kental manis, kecap, saus, dan beberapa minuman. Itu merupakan contoh dari benda-benda cair di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas bentuk dan sifat zat gas. Coba perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Jika kita amati gambar tersebut, apakah bentuk gas di setiap balon tersebut selalu sama atau berbeda? Ketika dialirkan ke dalam wadah yang tertutup yang berbeda, maka gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda pula. Misalnya ketika gas dialirkan ke dalam wadah yang tertutup berupa balon seperti segi lima, maka gas akan berbentuk segi lima. Ketika gas tersebut dimasukkan ke dalam balon yang berbentuk hati, maka gas tersebut akan menyerupai berbentuk hati pula. Nah, perbedaannya, gas memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau sesuai dengan tempatnya, dan juga memiliki volume yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan tempatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa zat gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang sering kita gunakan yaitu gas kompor, oksigen, gas balon udara, dan asap. Ini merupakan contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita melihat perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Yang pertama dari sifatnya, yaitu dari bentuk. Zat padat memiliki bentuk tetap. Zat cair memiliki bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Begitu juga dengan gas, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua dari volume. Zat padat memiliki volume tetap. Zat cair juga memiliki volume tetap. Tetapi gas memiliki volume berubah sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga dari kemampuan mengalir. Zat padat tidak dapat mengalir, sedangkan zat cair dapat mengalir dan gas juga dapat mengalir. Nah, inilah perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Dilihat dari sifat-sifat zatnya. Baiklah sahabat Sumayasa, demikianlah tadi materi pelajaran kita yang berhubungan dengan bentuk dan sifat zat, baik itu zat padat, cair, dan gas. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama, zat padat, cair, dan gas adalah 3 wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, zat padat memiliki bentuk tetap, volume tetap, contohnya seperti batu dan kayu. Yang ketiga, zat cair memiliki bentuk tidak tetap, volume tetap, contohnya seperti air dan minyak. Yang keempat, zat gas memiliki bentuk tidak tetap, volume tidak tetap, contohnya seperti gas kompor dan udara pada balon. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.